الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم ارفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى ارفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى हर शे पे ही जिक्र तेरा ला इलाहा illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari staf Poskestren, Pos Kesehatan Pesantren, ingin sedikit menjelaskan tata cara atau pengobatan santri yang biasa santri keluhkan di kesehatan. Adapun jam operasional kesehatan atau Poskestren itu dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 9. Nah, tata cara ataupun santri untuk pengecekan keluhan tersebut biasanya kita mengarahkan ke bagian RM atau rekam medis atau riwayat medis tersebut. Nah, di situ kita mendata riwayat pasien. Yang pertama itu dari nama lengkap, nama ayah, tanggal lahir, nomor telepon, jaminan kesehatan, asrama, dan kelas. Nah, dari tahap screening itu atau pendataan RM itu kami arahkan lagi ke bagian pemeriksa. Nah, di bagian pemeriksa tersebut pasien akan konsultasi perihal keluhan yang dia alami, entah itu dari penyakit demam, skabies, atau flu dan batuk. Nah, di situ di pemeriksa tersebut pasien konsultasi perihal penyakit yang dia alami. Nah, pemeriksa tersebut juga akan memeriksa pasien dengan mengecek tanda-tanda vital seperti saturasi, oksigen, nadi, dan suhu atau tekanan darah atau tensi. Nah, di situ pemeriksa bisa menilai bahwasanya pasien atau santri ini benar-benar sakit dan menjelaskan keluhan santri tersebut. Jikalau santri ini benar-benar sakit, staf kesehatan atau pemeriksa akan merawat inap di bagian kesehatan. Adapun pasien ini jika tidak ada perubahan dalam 3 hari, maka akan dirujuk ke Puskesmas Parung. Karena di Puskesmas itu biasanya kita merujuk santri yang sakit atau karena nggak ada perubahan selama 3 hari. Ya, karena di Puskesmas tersebut kita akan berkonsultasi lagi dengan dokter yang benar-benar tahu riwayat medis atau rekam medis si pasien tersebut. Nah, dan biasanya dokter Puskesmas Parung itu memvonis atau mendeteksi si pasien, mengecek tanda-tanda vital juga dengan cara mengecek laboratorium atau tes Widal. Nah, di situ pasien akan mengetahui apakah benar pasien ini mengidap penyakit atau tidak. Nah, biasanya kalau benar-benar hasil dari cek lab ini mengetahui hasil pasien, biasanya akan dirujuk juga ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Dompet Duafa, Rumah Sakit Sari Asi, dan Rumah Sakit Kota Depok. Biasanya di situ. Nah, setelah di situ kita selaku staf kesehatan mendampingi pasien dan jika dirawat dalam waktu 5 sampai 7 hari. Di situ biasanya rumah sakit akan mengecek dan terus kontrol pasien selama 7 hari tersebut sampai benar-benar sembuh dan pulih. Adapun pendamping yaitu dari kesehatan itu biasanya mengabari atau berkomunikasi dengan orang tuanya dan didampingi dengan orang tuanya biasanya itu sampai 7 hari atau setelah rawat inap selesai. Setelah rawat inap selesai, biasanya pasien dan pendampingnya itu bawa kembali ke pondok tercinta, yaitu ke Pondok Nurul Iman. Adapun proses
pelepasan rawat inap dari rumah sakit, biasanya kita minta saran dari orang tuanya dan ketua kesehatan, ataukah ingin dirawat di rumah atau masih ingin di pondok kembali seperti biasa dan mengikuti aktivitas biasa. Oke, adapun penyakit yang biasa pondok atau kesehatan dipulangkan itu seperti penyakit DBD, tifus, dan penyakit-penyakit yang benar tidak bisa kami tangani atau tidak bisa kami rawat di kesehatan, karena harus benar-benar dikontrol oleh dokter atau dengan pantauan dari dokter. Nah, adapun penyakit yang dipulangkan tersebut itu juga harus ada hasil lab, karena prosedur dari pondok itu harus ada hasil lab kalau benar-benar si pasien atau santri ini terjangkit atau terkena penyakit. Ya, penyakit ini biasanya disebabkan oleh kurang olahraganya santri, tidak menjaga kebersihan lingkungan, atau berkontak langsung atau berkomunikasi langsung dengan orang yang terkena atau penyakit. Nah, di situ penyakit itu biasanya menular. Jadi pasien atau santri yang sehat bisa saja terkena atau terinfeksi penyakit yang sedang diderita oleh orang sakit tersebut. Nah, makanya dari situ kita rawat dulu dari kesehatan, dirujuk selama 3 hari. Kalau tidak ada perubahan, dicek lab. Habis cek lab kita rujuk lagi ke rumah sakit. Nah, habis dari rumah sakit itu biasanya orang tuanya meminta izin untuk dipulangkan karena ingin memantau lebih anaknya supaya benar-benar sehat. Adapun penyakit yang sering dialami oleh santri di sini itu kebanyakan skabies. Dan sedang yang marak-maraknya sekarang ada tipes, ada DBD. Nah, itulah penyakit-penyakit yang sering santri atau pasien terkena di pondok pesantren. Jadi kita selaku staf hanya bisa mencegah atau menangani penyakit-penyakit tersebut dengan cara diterapi obat dan dirujuk jika 3 hari tidak ada perubahan. Habis itu dirawat dan dipulangkan asal ada bukti cek lab atau hasil sampel darah laboratorium dari dokter. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan perihal keseharian santri yang berobat di pondok pesantren atau pos kesehatan pesantren Nurul Iman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.